Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 Juli 2024 ya, update penerusan daripada video yang sebelumnya. Diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 10 Juli 2024. Kita bahasin dulu dari segi fundamental ya untuk malam ini, hati-hati. Nanti malam itu ada testimoni dari Powell-nya, kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Menteri Keuangan Yellen ya. Kalau misalkan itu nanti dovish ini berpotensi untuk indeks dolar itu melemah kembali, tetapi kalau hawkish itu ada peluang untuk indeks dolar ini menguat kembali. Jadi rilisnya itu nanti di jam 9 malam waktu Indonesia Barat, sedikit hati-hati. Terus dari segi fundamentalnya, dari segi teknikalnya kita lihatin dulu indeks dolar ya, harga ini kan sudah mampu bergerak di atas support pertama weekly yang berada di kisaran level area 105.00 sebagai physical price levelnya. Ketika melewati level area tersebut, di sini juga terbentuk rally base rally ya. Jadi ada peluang untuk indeks dolar ini fokusnya selama level area support 105.02 sampai dengan 105.00 sebagai physical price level. Ada peluang menguji zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 105.43, tetapi ada level bawah yang mesti diantisipasi 105.28. Tetapi kalau misalkan gagal mempertahankan level area supportnya, mungkin untuk indeks dolar ini bisa berpotensi menuju low minggu lalu yang berada di 104.82 sampai dengan 104.75. Sedikit hati-hati. Kalau menurut saya hari ini sampai dengan besok itu ada peluang untuk indeks dolar itu dari segi time frame kecilnya terkoreksi ke atas, retest zona tengah sebagai pivot weekly ya. Jadi kesimpulannya masih ada peluang uptrend ke atas ya, atau uptrend dari segi time frame jangka pendeknya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold kemarin itu harga itu dengan cepat bergerak ke bawah. Kalau kita lihatin setelah level area yang sebelumnya support 2380 di sini, harga ini kan kejebol dan membentuk drop, base drop di sini ya. Harga ini kalau misalkan saya perbesar, candle hijau ini tidak mampu tutup kembali di atas 2380 dan terkonfirmasi bergerak ke bawah. Saat ini harga ini sudah berada di tengah-tengah atau memasuki zona tengah sebagai level area pivotnya 2355 ini sebagai pivotnya. Batas atas itu 2365, batas bawah itu 2346. Jadi masih ada peluang untuk gold malam ini itu mungkin kalaupun turun itu berada di kisaran 2346. Lepas dari level tersebut ada dua level yang mesti diantisipasi antara 2337 sampai dengan 2331 ya. Jadi kalau misalkan ada pergerakan sebagai batas pivot bawah yang berada di 2346 ya, atau area, ketika ada pergerakan di bawah level area tersebut, mungkin kalaupun terkoreksi dari segi time frame kecil ini mungkin masih muter-muter aja, tidak jauh-jauh di 2355 sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Zona pantaunya adalah 2337 sampai dengan 2331. Tetapi kalau misalkan bergerak ke atas, ada body candle, nanti kita tunggu aja dari segi time frame 4-nya. Mampu atau tidak tutup di atasnya 2365. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati. 2370 ini ada level monthly dan ini mepet banget, ngepres banget jaraknya di antara 2365. Jadi ada potensial mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut sebelum retest sekali lagi di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Baru besok itu mungkin ada potensi pergerakan yang jelas, akankah ini melanjutkan perjalanan ke bawah atau balik ke atas lagi. Tetapi kalau misalkan saya perkecil, ada potensi di sini terjadi drop base drop, ini juga ada, dan drop base drop itu akan tercancel jika gold malam ini mampu bergerak balik di atas 2370. Secara otomatis ini mungkin drop base drop polanya ya ini akan tercancel. Zona pantau kalau misalkan bergerak ke atas di atas 2370 itu adalah 2380, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Untuk planningnya gold ini saya lebih prefer ya untuk planning buy secara otomatis tercancel, karena buy itu kemarin itu kan di video yang sebelumnya setup buy itu akan ada lagi. Kalau misalkan level area yang saya blok orange di sini ini tidak dijebol ke bawah, dan aktual yang terjadi ini kan jebol ke bawah, tetapi dari segi pergerakan naiknya itu harga sama sekali tidak mampu bergerak di atas 2380. Secara otomatis skenario buy yang kemarin itu tercancel. Mungkin untuk hari ini sampai dengan besok mungkin saya akan fokus dulu cari setup sell, tetapi targetnya
mungkin saya akan pertimbangkan sebagai TP1-nya itu mungkin saya taruh di 2346 kurang lebih di situ. Kemudian targetnya TP2 itu di antara 2337 sampai dengan 2330 terlebih dahulu. Cuman saya lebih menunggu terlebih dahulu. Harus saya pastikan kembali 2365 ini dijebol kembali ke atas atau tidak. Kalau misalkan dalam waktu maksimal adalah jam 9 malam nanti, dari segi H4-nya maksimal ya bisa kurang, tetapi kalau misalkan tetap tidak mampu tutup di atas 2365 ini, mungkin saya akan planning cari ancang-ancang setup sell sedikit di bawahnya 2365, tetapi dari segi jaraknya untuk stop loss itu ruang geraknya sedikit lebar, sekitar 130-an pip berada di atasnya 2375. Kemudian untuk targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 160-an, 65 pip ya yang berada di 2346. Kemudian TP2 itu bebas 2337 atau 2330 antara 250 sampai dengan maksimal 320 pip ini sebagai target maksimalnya untuk TP2. Planning sell ini akan tercancel kalau misalkan sebelum jam 9 malam nanti harga ini mampu bergerak balik di atas 2365, secara otomatis ini planning sell ini akan tercancel dulu, atau bisa dikatakan ke pending dulu juga bisa kalau misalkan harga ini masih tetap belum mampu tutup di atasnya 2370 ya, karena ringnya ini mepet banget, jaraknya ini cuma ada 5 poin aja. Untuk planning sell itu mungkin saya akan pantau di 2365 terlebih dahulu sebelum jam 9 malam nanti ya. Kalau misalkan valid tidak mampu bergerak di atas level area tersebut sebelum jam 9 malam nanti, atau maksimal adalah jam 9 penutupan H4-nya masih tetap belum mampu tutup di atas level area tersebut, ini mungkin saya akan pertimbangkan masuk ke market planning adalah sell. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prefer cari setup sell itu berada di atas 2370 ya. Jadi pilih sendiri, tentukan sendiri, sesuaikan dengan planning masing-masing aja. Jadi ini saya anggap fleksibel karena di kirinya drop di sini, ini masih levelnya ini masih fresh, masih belum disentuh sama sekali. Jadi ada potensi berhenti di 2365 juga ada, berhenti di 2370 juga ada. Jadi ini fleksibel aja. Tetapi kalau misalkan entry sell-nya itu dapatnya di 2370 ya, secara otomatis stop loss harus berada di atasnya resisten pertama weekly di atas 2380 ya. Jadi sementara gambaran atau planning sell itu sementara saya taruh dulu sedikit di bawah 2365 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP/USD. Pergerakan untuk GBP/USD ini saya lebih memilih netral dulu, dikarenakan pergerakan ke atasnya itu ke reject di psikopress levelnya itu berada di 21.28500 ya. Harga tidak mampu menyentuh level area tersebut. Time frame H1 saat ini sudah terjadi bearish engulfing, dan pergerakan harga itu mampu bergerak di bawah history high minggu lalu yang berada di 1.2817 ya. Kalau menurut saya, ini kalau mau sell sekarang sebenarnya sih nggak masalah. Pertanyaannya adalah berani ngambil risiko atau tidak. Kalau misalkan berani ngambil risiko dengan stop lossnya itu ruang gerak maksimal adalah 50 pip, sedikit di atas high-nya kemarin yang berada di 1.2844, tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya, pivot pertama di sini ya, atau pivot weekly-nya yang berada di 1.2716 ini sebagai target terdekat, ruang gerak 80 pip. TP2 itu kalau menurut saya ya, karena bergeraknya ini kan harga ini masih berada di atas level area resisten ya. Jadi untuk TP2 sementara ini jangan jauh-jauh di 1.26900-an terlebih dahulu ya, karena psikopress levelnya itu ada di 1.2700, ruang gerak itu sekitar 100-an pip lah kurang lebih. Tapi pertanyaannya adalah kalau entry sekarang berani atau tidak merisikokan 50 pip. Idealnya sebenarnya area entry sell-nya itu di harga sekarang sampai dengan spike-nya di 1.2825 pembulatan ya. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas level area tersebut atau zona yang saya blok biru ini, planning saya ini kalau menurut saya ini masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD memang dari pergerakan yang sebelumnya itu harga ini mampu bergerak di atas 1.0820 ya, tetapi harga ini tidak mampu bertahan lebih lama di atas level area tersebut, dan di level 1.0820 kalau saya perkecil lagi ya, di sini sudah membentuk base drop. Jadi sedikit hati-hati kalaupun ada rekan-rekan yang sudah masuk ke market dengan buy opsinya
Dengan risiko stop loss ini jangan lebih dari 25 pip. Yang saya khawatirkan malam ini akan kena. Tetapi kalau misalkan kena, itu nanti skenario-nya itu akan berubah menjadi skenario sell. Tetapi syaratnya adalah kalaupun harga bergerak balik ke atas, perhatikan zona yang di blok hijau. Selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.0830, skenario ini mungkin akan berubah kembali dengan planningnya adalah sell, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Ini khusus untuk teman-teman yang belum punya posisi buy. Cuman kalau sudah terlanjur cari setup buy, ini saran saya ya, pikirin baik-baik kalau misalkan Euro USD ini kalau misalkan valid. Harga ini mendekati 1.0842, ini pikirin baik-baik karena di level area tersebut itu juga sebagai history high minggu lalu dan harga ini aktual yang terjadi masih belum mampu bergerak sedikit jauh di atas level area tersebut. Kemudian untuk planning, saya lebih prefer wait and see dulu aja. Planning utama saya mungkin akan digantikan dengan setup sell juga, tapi saya harus benar-benar pastikan terlebih dahulu zona yang saya blok hijau ini tidak dijebol ke atas. Kalau misalkan dijebol ke atas, secara otomatis ini mungkin planningnya itu masih tetap bertahan yang buy yang sudah terlanjur. Cuman kalau yang belum terlanjur, saya sarankan mending untuk Euro USD ini wait and see terlebih dahulu. Pastikan aja konfirmasi yang benar-benar jelas ya, mampu atau tidak nanti dari segi jam 8 atau jam 9 malam ya saat Amerika Open. Mampu atau tidak harga ini bergerak balik di atas 1.0820. Kalau misalkan tetap tidak mampu, mungkin planning ini akan digantikan dengan skenario sell terlebih dahulu dengan risiko itu berada di history high kemarin ya, ruang gerak sekitar 27 sampai dengan 30 pip ini sebagai batasan untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya itu sementara jangan jauh-jauh di zona tengah sebagai pivot weekly ruang gerak sekitar 45 pip, dikarenakan untuk minggu ini pivot ini masih belum di retest, jadi masih ada peluang ketika menyentuh zona tengah atau sebagai pivotnya ini yang saya khawatirkan masih ada pantulan sekali lagi ke atas sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini masih bermain-main di level area 0.6733 ya, dan masih belum terkonfirmasi akankah bergerak balik ke atas atau bergerak balik ke bawah. Planning kemarin memang itu setupnya adalah buy, tetapi kalau untuk rekan-rekan yang sudah terlanjur masuk ke market, saran saya adalah untuk stop lossnya itu jangan digeser, biarin aja ruang gerak sekitar maksimal itu 25 pip. Tetapi kalau misalkan ini nanti kena stop loss, harga bergerak ke bawah, ketika ada pantulan di 0.6708, ini mungkin bisa jadi ada potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecil sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 0.6693. Kalau misalkan mampu menahan pergerakan, ada potensi ini harga bergerak balik ke atas. Tetapi kalau misalkan tidak mampu menahan pergerakan dan zona yang di blok abu-abu ini dijebol, yang saya khawatirkan untuk minggu ini AUD USD bergerak balik menuju support pertama weekly yang berada di 0.6653. Jadi untuk AUD USD ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Saya harus pastikan kalaupun harga kedorong ke bawah 0.6708 ini minimal disentuh terlebih dahulu, koreksi ke atas baru mungkin saya akan planning cari ancang-ancang setup sell dengan target terdekat adalah 0.6693 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD, harga ini masih tetap mampu bergerak di atas support pertama weekly yang berada di 1.3628. Menurut saya ini ada dua skenario kalau mau planning buy. Yang pertama adalah trade breakout. Ketika ada pergerakan harga mampu bergerak di atas 1.3648, secara otomatis kalau misalkan trade breakout, buy stopnya ini akan ke trigger. Tetapi kalau misalkan bergerak ke bawah, selama batas bawah yang berada di Physical Price levelnya 1.3600 sebagai Physical Price levelnya tidak dijebol ke bawah, planning saya untuk minggu ini masih tetap cari setup buy. Cuman untuk rekan-rekan semua, pastikan sendiri, cari sendiri. Intinya adalah planning buy itu masih tetap selama harga ini mampu bergerak di atas 1.3600 sebagai physical price level, planningnya masih tetap buy. Kalaupun mau entry sekarang tentunya sih nggak masalah, tetapi stop lossnya itu berbeda. Untuk day trade, stop loss itu 30 pip yang berada di bawahnya 1.3615 ini sebagai day trade-nya, tetapi dari segi targetnya maksimal itu adalah 38 pip yang berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya 1.3678. Tetapi kalau misalkan ini kan masih sideways,
masih ada peluang juga harga ini sedikit terkoreksi ke bawah di atas support pertama weekly yang berada di 1.3628. Kalau misalkan itu terjadi dan dapat harga sedikit kedorong ke bawah, tentunya dari segi stop loss ini bisa di adjust ke bawah sebagai history low minggu lalu yang berada di 1.3600 sebagai physical price level. Ruang gerak untuk stop loss itu antara 35 sampai dengan 40 pip. Tetapi karena planningnya untuk 1 minggu ke depan, idealnya untuk targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 60-an pip yang berada di 1.3698, TP maksimal itu berada di 1.37.300-an pembulatan, dikarenakan di kiri juga ada zona supply yang masih fresh di level tersebut. Jadi planning saya untuk USD CAD ini, saya lebih memilih cari ancang-ancang setup buy selama zona yang di blok biru ini tidak dijebol ke bawah. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini ketolak di level area zona tengahnya, dan ketolaknya itu masih tetap berada di level area 0.8987. Ada potensi harga ini sedikit kedorong ke bawah, kuncinya adalah di 0.8965. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, ini mungkin saya akan memanfaatkan cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu. Konteksnya adalah day trade terlebih dahulu dengan targetnya itu 0.900 sebagai physical price level, dikarenakan di level area supportnya itu juga bertumpuk dengan level area zona demand. Kalau misalkan saya gambar untuk planning buy-nya, biarin dulu harga ini sedikit kedorong ke bawah. Selama time frame H4 tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah masuk ke market. Ancang-ancang adalah planningnya buy, tetapi dari segi stop loss-nya sedikit berada di bawah zona demand. Ruang gerak itu sekitar 20 sampai dengan 22 pip, ini sebagai jarak untuk stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya, karena ini day trade, ruang gerak cuman ada 30-an pip. Ini untuk day trade ya maksimal, jangan jauh-jauh di kisaran level area 0.9012 ya, atau ruang gerak maksimal day trade-nya 45 pip. Jadi pilih sendiri aja. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini, harga ini sudah mampu bergerak ke atas ya, pelan-pelan ngerambat ke atas, cuman masih tertolak di zona tengah atau sebagai pivot weekly 161.14. Kita pantau aja untuk malam ini. Harga ini mampu bergerak balik di bawah 160.93 atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, ada peluang zona tengah atau sebagai pivot weekly ini ada peluang untuk dijebol, dan untuk USD Yen ini mampu bergerak ke atas kembali. Tetapi kalau misalkan tetap bertahan sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, ada potensi jika malam ini harga berhasil bergerak ke bawah, di bawah zona yang di blok abu-abu. Ini yang saya khawatirkan, retest terlebih dahulu di support pertama weekly sebelum uptrend kembali. Jadi untuk USD Yen ini saya lebih prefer memilih netral dulu. Kalaupun mau buy, saya lebih prefer itu menunggu sedekat mungkin di atas support pertama weekly. Ini mungkin saya akan pertimbangkan untuk cari ancang-ancang setup buy kalau ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi kalau mau buy sekarang, terus terang zona di sini adalah zona gambling. Kalaupun break ke atas, yang saya khawatirkan ketolak di batas atas 16134, bergerak balik ke bawah dan sideways kecil sebelum salah satu level area tersebut break di antara 160.94 sampai dengan 161.34, yang saya khawatirkan sedikit sideways dari segi time frame kecil sebelum melanjutkan perjalanan kembali, entah bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi kesimpulannya untuk USD Yen, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk update hari ini sampai dengan besok tanggal 10 Juli 2024 tentunya ya. Gambaran saya untuk planning pribadi saya seperti ini. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sesuaikan dengan planning masing-masing juga. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksakan masuk ke market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.